Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anjani Putri dengan NIM L0212011059, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menampilkan video presentasi saya mengenai DNA dan gen, ekspresi gen, fenotip dan genotip, alel dan lokus serta penanda genetik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai DNA dan gen. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu apa sih itu DNA. Dapat kita ketahui bahwa manusia umumnya memiliki 46 kromosom di setiap selnya. Kromosom tersebut tersusun dari DNA. Jadi, DNA adalah materi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik fisik seseorang. DNA juga merupakan nukleotida yang bersambung-sambung atau terangkai satu sama lain, di mana DNA ini juga disebut sebagai information store. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu mengenai bagaimana sih struktur dari DNA. Jadi, DNA ini terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen adenin hanya akan terikat dengan basa nitrogen timin, sedangkan sitosin hanya akan berikatan dengan guanin. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa apa sih fungsi dari DNA ini. Seperti yang kita ketahui bahwa DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup. Selain itu juga kita harus tahu bahwa DNA ini ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Pada replikasi DNA merupakan suatu proses pembelahan sel di mana kedua rantai DNA akan lepas. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai gen. Perlu kita ketahui bahwa apa sih itu gen? Gen adalah sekuer DNA yang mengkode pembuatan protein. Bila DNA adalah materi atau kimia, maka gen adalah fungsinya secara biologi. Jadi, gen adalah urutan atau sequencing yang mengkode genetik. Adapun susunan dari gen yaitu gen tersusun oleh basa-basa DNA. Di dalam kromosom terdapat lopus. Seperti yang kita ketahui bahwa lopus merupakan rumah gen di dalam kromosom. Di dalam lopus tersusun oleh basa-basa nitrogen, fosfat, dan gula. Basa nitrogen ini ada adenin, guanin, timin. Jadi, jika ada susunan basa yang mengkode sifat itu dinamakan gen. Jadi untuk itu dapat kita simpulkan mengenai hubungan gen dan DNA yaitu di mana semua gen adalah DNA, di mana gen ini merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik. Selain itu juga inti sel yang di dalamnya itu ada kromosom dan ada DNA yang terdiri dari gula pentosa, asam fosfat, nitrogen, dan mengkode karakter. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai ekspresi gen. Perlu kita ketahui bahwa ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip informasi yang dibawa bahan genetik yang tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Sedangkan sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom, yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim.
Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Lalu bagaimana terjadinya sintetis protein? Secara umum, sintetis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintetis protein adalah proses DNA berubah menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahapan transkripsi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotornya. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin di mRNA. Guanin akan berpasangan dengan sitosin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembaca dari arah timur ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Untuk memulai translasi sama dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap translasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino methionine dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau abseptor site, dan daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transport dengan membawa antikodon. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fenotip dan genotip. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fenotip dan genotip. Perlu kita ketahui bahwa fenotip adalah ciri khas fisik yang terbentuk karena gabungan dari genotip dan pengaruh lingkungan. Dan genotip adalah susunan gen khas yang diwariskan orang tua ke anaknya. Genotip ini terdiri dari susunan genom yang khas dan berbeda tiap orangnya, kecuali pada kembar yang identik. Untuk itu, kita bisa mengetahui bagaimana letak perbedaan fenotip dan genotip. Sederhananya, genotip adalah gen yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Meski begitu, tidak demikian dengan fenotip. Orang-orang kembar identik akan memiliki genotip yang sama, meski fenotipnya bisa berbeda. Fenotip seseorang bisa berubah-ubah sepanjang hidupnya, karena lingkungan bisa mempengaruhi banyak hal di tubuh manusia. Namun, genotip tidak akan berubah seumur hidup. Lalu, bagaimana sih sifat organisme dari genotip dan fenotip? Adapun sifatnya, yang pertama yaitu mengenai sifat genotip. Yang pertama yaitu dominan. Sifatnya ini lebih kuat dari sifat lainnya, contohnya AA dan BB. Yang kedua yaitu bersifat resesif atau sifatnya lebih lemah daripada sifat lainnya, contoh AA, BB dalam hal AA kecil, BB kecil. Yang ketiga yaitu sifatnya intermediat
di mana sifatnya ini campuran, contohnya A besar A kecil dan B besar B kecil. Sedangkan sifat organisme pada fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera karena dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Contohnya itu tinggi, mungil, putih, sawo, matang, mancung, besar, kecil, dan sebagainya. Nah, pembahasan yang keempat yaitu mengenai alel dan lokus. Nah, apa sih itu alel dan apa itu lokus? Perlu kita ketahui bahwa pengertian alel yaitu dalam genetika, alel merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Sedangkan lokus berasal dari bahasa Inggris yang merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Karena kromosom benar struktur berkas panjang, beliau mampu dianalogikan sebagai suatu kalung. Lokus mampu diasumsikan sebagai satu posisi manik-manik pada kalung itu. Selain itu juga alel terdiri dari dua, yaitu ada disebut sebagai alel tunggal dan alel ganda. Yang pertama yaitu alel tunggal. Pada alel tunggal, genotip yang hanya membentuk satu variasi gen sealel dinamakan alel tunggal. Yang kedua yaitu alel ganda. Alel ganda adalah gen yang memiliki alel berjumlah lebih dari dua. Gen asli yang bermutasi membentuk alel. Mutasi akan menimbulkan banyak macam alel. Jadi sebuah gen tidak hanya memiliki sebuah alel saja seperti gen dominan untuk tinggi yang mempunyai alel untuk pendek. Gen dapat memiliki lebih dari dua alel. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai pita sitogenetik dan nomenklatur lokus. Kromosom dibagi menjadi dua lengan yang dipisahkan oleh sentromer. Lengan panjang dikenal dengan huruf Q kecil dari antrian Perancis atau Inggris yang berarti ekor. Sedangkan lengan pendek ini dikenal dengan huruf P kecil dari Petit Perancis. Dalam masing-masing lengan, beberapa daerah atau pita sitogenetik dibedakan, diberi nomor mulai 1 di bagian yang paling dekat dengan sentromer dan meningkat menuju telomer atau ujung kromosom. Pada gilirannya, dalam setiap pita daerah dibedakan dan dalam setiap pita ada subpitanya. Lalu nomenklatur lokus itu terdiri dari apa? Perlu kita ketahui, nomenklatur lokus itu terdiri dari jumlah kromosom, lengan, wilayah, dan nomor pita, serta dipisahkan oleh titik nomor subben. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi penanda genetik. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu penanda genetik. Dapat kita ketahui bahwa penanda genetik juga disebut sebagai penanda, marker, marka atau marka di berbagai kepustakaan. Merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Suatu penanda genetik dapat diketahui lokasinya pada kromosom maupun tidak. Nah, dapat kita ketahui ada 3 macam penanda genetik. Yang pertama yaitu penanda morfologi. Dapat kita ketahui bahwa penanda morfologi yang selama ini digunakan merupakan penanda yang berdasarkan pada hereditas Mendel yang sederhana, seperti bentuk, warna, ukuran, dan berat. Karakter morfologi atau fenotip bisa digunakan sebagai indikator yang signifikan untuk gen yang spesifik dan penanda gen dalam kromosom karena sifat-sifat yang mempengaruhi morfologi dapat diturunkan. Yang kedua yaitu ada yang disebut sebagai penanda biokimia atau protein. Protein ini merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagai penanda genetik karena protein merupakan produk dari ekspresi gen. Perbedaan alel pada gen akan menghasilkan produk yang berbeda dalam hal komposisi asam amino. Ukuran dan modifikasinya, salah satu protein yang populer sebagai penanda genetik adalah isozim.
Nah, selain itu juga kita harus tahu bahwa apa saja penggunaan dari penanda genetik ini. Di mana penanda genetik ini digunakan untuk berbagai macam kepentingan yang biasanya bersifat diagnostik serta forensik. Selain itu, penanda genetik ini bisa dipakai sebagai alat bantu seleksi dan pengukuran keanekaragaman genetik. Di mana selain itu juga dapat kita ketahui bahwa sejak ditemukannya penanda DNA, penanda ini menjadi populer digunakan dalam mempelajari filogenik molekuler. Penanda DNA adalah sebagian kecil DNA yang dapat menunjukkan polimorfisme di antara individu yang berbeda. Ada dua macam pendekatan yang dilakukan para analis penanda DNA ini, di antaranya pendekatan dengan hibridisasi dan PCR. Ada beberapa contoh-contoh aplikasi dalam penanda genetik. Yang pertama yaitu ada yang disebut sebagai sidik jari DNA pada pembuktian forensik. Yang kedua ada yang dibilang uji serologi untuk mengetahui kehadiran penyakit tertentu. Yang ketiga ada pembuatan peta genetik. Yang keempat seleksi berbantuan marker atau marker assisted selection marks. Yang keempat yaitu ada yang disebut sebagai deskripsi keanekaragaman genetik, ada yang disebut sebagai analisis hubungan kekerabatan etnis manusia, ada yang aplikasi tentang analis kekerabatan atau taksonomi, ada yang analisis kualitas lingkungan, dan ada juga analisis kandungan bahan pangan atau pakan. Untuk itu, adapun prinsip pemanfaatan dari penanda genetik, di mana dapat kita ketahui bahwa penanda genetik hanya bermanfaat apabila ia polimorfik dan terpaut dalam sifat yang akan dilihat atau dengan penanda genetik lain. Syarat polimorfik diperlukan karena penanda genetik wajib mampu mengelompokkan individu-individu ke dalam sejumlah subpopulasi berdasarkan alel yang teramati. Selain itu juga kita harus tahu bahwa penanda genetik mengikuti hukum pewarisan Mendel sehingga bisa dipergunakan dalam analis genetik. Dalam kaitan dengan hal ini terdapat dua kelas penanda genetik. Yang pertama yaitu penanda bersifat kodominan. Yang kedua yaitu penanda bersifat dominan yang tidak mampu memisahkan heterosigot dari aib satu kelas homosigot. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya presentasikan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.